Biasanya orang saya cek. melanggar aturan. Memang setengah Jakarta harus dibongkar. Dengar omongan saya, kenapa yang lain diizinkan? Kenapa Makanya satu saya orang bilang, udah? saya kasih tahu Anda, saya tidak tahu di bawah ini banyak bajingan. Waktu saya masuk ke sini, saya melihat setengahnya bajingan di Jakarta. Iya, kan? Makanya saya berusaha benerin. Karena berusaha benerin, ada undang-undang mengatur, saya baru boleh ngatur 5 tahun kemudian. Kamu dengerin saya dulu. Saya bilang di bawah saya banyak orang bajingan. Mungkin Anda nggak mau nyogok waktu dia resmiin. Jadi sekarang saya mulai ketemu nih. Jadi waktu kami meresmikan peraturan yang udah melanggar kan mau saya benerin nih. Ternyata orang saya di bawah itu saya curiga ada permainan. Kan saya perintahin yang salah dibenerin deh. Udah puluhan tahun salah. Soalnya saya dapat, Anda dengerin saya. saya dapat laporan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Dia bisa naik darah kok. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya yang udah salah puluhan tahun dibenerin. Tapi waktu dibenerin itu ternyata kemungkinan anak buah saya itu main. Yang mau sogok dibenerin, yang nggak mau sogok didiemin. Aku nggak bisa, Jakarta ini gede loh. Jakarta ini gede banget dan pengusahanya juga banyak bajingan, nggak mau bayar pajak. Kau belum periksa pajak lo, pajak 10% lu masih nggak bener, kau punya data. Kalau 2 kali nggak bayar pajak masih mau tutup sekarang. Jadi saya baik hati membenarkan izin kalian, tapi pajak bayar yang benar. Ini 10% bukan duit kamu loh. Rakyat nitip loh. Kalian curi. Saya punya data semua lengkap. Kalau saya mau tutup, saya tutup langsung. Makanya saya bilang, yang dosa lama udah deh. Tolong jangan curi lagi di masa saya. Nanti pasti saya tutup. Gak enak nanti sama saya. Teman-teman saya banyak punya hotel. Saya udah bilangin. Lu kalau bisa bayar 90 juta, jangan bayar 50. Bayarlah 90. Nanti gua tutup, lu gak enak sama gua. Gua udah ngomong. Nah, lalu sekarang apa yang terjadi? Di bawah ini gue udah pecat-pecatin gitu banyak orang di sini nih. Mereka main mata. Pengusaha kalau sama main mata nggak ada yang nyari gua. Nggak ada yang nyari gua, gue kasih tahu aja. Begitu udah nggak adil, nggak bisa nyolong, nggak bisa main, baru nyari gua. Nah sekarang aku tetap mau beresin. Makanya kamu udah baik hati nih. Hotel-hotel nyolong pun gue kasih sampai 2015. Kenapa? Karena peraturannya bukan begini. Makanya aku lagi siapkan revisi peraturan supaya bisa sampai 2019. Kenapa 2019? Karena perkanya harus 5 tahun. Perkanya waktu gue masuk baru keluar 2014. Waktu gue mau benerin nih 2014, terjadilah ada 1-2 yang tertinggal. Mungkin nggak nyogok, nggak mau kenal orang. Akhirnya tertinggal, kita ngumumin terus juga nggak mau ngomong. Ya makanya karena dia cuma tahunya cuan hotel mulu sih. Cuma ambil hotel aja 10% pun kalian tilang hotel kok. Maksudnya saya harus nego sama siapa? Makanya Saya nggak pernah nego sama siapa. justru saya bilang karena ada yang tidak nego lah tertinggal. Karena saya jujur nggak pernah Makanya nego. sekarang lu jangan bolak-balikin. Lu kalau jujur buktiin hotel lu bayar benar. Kalau mesti cek hotel ini. Cek aja. Kalau dia nyolong 10% kita tutup. Lu cek hotel ini. Kasih tahu orang pajak sekarang cek. Lu kalau mau jujur sama gua cek. Saya pengusaha bos. Ya, Gua ngerti. kita Kan saya ngomongin sama kamu. Saya mau bantu Anda. Paham nggak? Saya baru boleh ubah yang tertinggal itu di 2019. Paham nggak? Dan peraturan sementara hanya boleh sampai 2017 karena saya tidak boleh extend lebih dari 3 tahun. jadi apa yang harus saya lakukan? Anda diam saja, kami beresin. Ya, soalnya dijawabnya seperti ini. Saya dapat jawaban kemarin. Anda ini betul-betul Gue kasih tahu juga. Saya baru boleh ubah di 2019. Harusnya saya tulis diubah sambil menunggu perubahan sampai 2019. Paham nggak? Saya nggak bisa. Peraturannya cuma boleh sampai 2 tahun, 3 tahun perpanjang. Saya juga pengen langsung 2019 saya ubah di Perda. Nggak bisa. Makanya sekarang saya tanya, hotel Anda masih jalan?
Cuma suratnya bilang sampai 2017. Aku lagi cari aturan supaya bisa sampai 2019 selesai robah perdanya, paham nggak? Paham nggak sekarang? Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh ubah 2014 sampai 2019. Kalau nggak mau dipenjara. Gua ini kerja baik aja mau dipenjarin orang. Makanya 2019 mau gua ubah peruntukan lo. Tapi aku sambil nyambung sementaranya nggak bisa sampai 2019. Karena peraturan cuma boleh 2 tahun, 2 tahun. Makanya 2017. Jadi 2019 gimana? Urusan kedua. Kita sambung lagi. Tapi 2019 gua ubah semua. Lo ngerti kan? Nanti nggak saya pegang semua. Kalau lu nggak bayar pajak, gua tutup. Lu kasih ke teman-teman semua. Makanya gue bilang, panggil gue datang ke angket. Kapan lu panggil? Biar gue jelasin semua. Gue bukain, tai-tai semua itu seperti apa. Oh tunggu. Kayak kita sedang live, Pak Ahok. Gak apa-apa, dia orang tahu yang pahit, gue bilang. Fitnah kayak begitu. Kalau yang pahit apa, kotoran? Silakan. Mungkin bisa lebih diperhalus. Bisa lebih diperhalus. Pak Gubernur DKI Jakarta dengan segala hormat. Lu pahit, gue. Mau bilang apa? Oh, Pak Ahok cara live gue itu risiko itu. Pak Ahok. Saya bikin tadi yang Pak Fismal bilang, A dengan si B menang. Lelas, ya. Jadi Bapak ya. Ini semua ini kepentingan semua. Pak Harok, budget. Saya punya budget Pak saya. Berapa? 1. Benar? Ya saya beli. Saya cek nanti ya. Boleh. Jadi ini mungkin sudah berkali-kali dibahas Pak. Hanya sampai hari ini saya rasa ini belum nyambung, belum ada keputusan dalam hal peremajaan pajak. Kenapa? Kita meminta harus ada juklak juknis itu supaya tidak ada hari ini berubah besok berubah. Artinya dalam hal penyelenggaraan negara harus juknis kan jelas ada enggak ada. Itu dicomot-comot. Nggak pernah ada. Itu dicomot-comot. Artinya kita jangan bicara seleksi sekarang ya. Kita memakai Perda KM 35, kita memakai Perda 12. Kita memakai 1024, nah kan gitu. Artinya kalau seleksi itu tadi bagus, kita dukung, semua tadi dukung. Hanya seperti contohnya tadi 7 tahun. Ada SOP yang sudah diberikan tanggal 20 Februari ya. Itu sudah dibuat ditandatangani oleh Pak Rosmanto. Makanya kita kalau bicara kepada masyarakat harus jelas Pak. Jangan hari ini ngambang-ngambang semua, nggak bisa menurut saya. Kenapa? Saya kali ini nggak ngambang lagi. Ini ngambang Pak menurut saya. Tanpa ada juklak juknis yang saya Juklak setuju. juknisnya gini Pak, kalau Bapak mau fair, Bapak bikinin kasih saya lihat. Ya. Enggak, ini kan Enggak, gini Pak, maksud saya gini Pak loh. Sekarang Bapak bisa, menurut saya kalau saya jadi Bapak, saya itu hebat Pak. Bapak bikinin draft kasih saya. Maunya apa kalian? Baik kita duduk baik. Oke, kalau itu bisa Pak. Dan Ya, sekarang siap. kan tidak mau bikinkan itu kan? Kan nggak mau bikin. Bapak bikinin. Maunya Anda apa? Saya akan lihat. Itu langsung Pak Agus. Saya tunggu kapan mau kasih saya dulu. Saya akan siapkan segera. Kapan? Artinya gini Pak. Enggak, saya mau jawab. Saya bilang gitu Pak. Saya nggak ada. Saya tiap setengah jam, 1 jam banyak urusan saya Pak. Itu Maksud saya kemarin. Bapak udah kebayang kapan? Sudah ada Pak. Sudah. Kasih saya kapan? Model itu seperti apa? Supaya jelas. Surat COVID. Itu apa? Yang Anda maksud itu apa? Kalau menurut saya tender semua udah jelas. Oh, ini Pak, boleh Pak kita. Jadi apa ya? PT Matahari itu juga itu di situ seleksi di situ didirikan. Dari mana di situ profesionalnya. Gitu loh. Bukan, ini belum. Justru saya mau tanya, menurut kami dengan ada payung Itu kan disuruh negara Pak. Nggak gini, menurut kami dengan payung undang-undang dan kan tadi sudah dijelaskan tadi, menurut saya sudah jelas, tidak ngambang lagi. Menurut saya. Pasal 179 179. organisasi udah jelas. Pak Wagub, pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 di situ setiap pemberian izin itu bukan kepala dinas, Pak. Makanya Kita bicara undang-undang aja kalau begitu. Makanya Saya sekarang tahu. undang-undang Bapak dengar. Kita bisa berdebat panjang. Makanya saya nggak itu suka terima orang yang terlalu pintar mau menang soal undang-undang itu. Ini butuh berjam-jam.
Karena kita berdebat, saya ini di badan legislasi 2,5 tahun DPR RI. Oke, Pak. Satu kalimat pun bisa bertengkar. Saya kenal juga. Makanya saya katakan itu mesti fair kita jadi orang. Kita aja perda kita Pak. Kalau melawan undang-undang ditolak Mendagri. Kita nggak melawan, Pak. Bukan. Sekarang Bapak ngotot, Bapak tidak puas, merasa tidak ada jumlah. Ya. Yang pasti, Pak, maksudnya. Ya, Misalnya 7 tahun, Pak. 7 tahun. Makanya kan itu sudah. Kan dirubah 10 tahun. Oh, enggak dong, bukan. Kan itu kan fleksibel. Kalau 20 tahun, Nggak harus ada kepastian. makanya saya bilang, oh bukan, itu melepaskan hukum. Itu terlalu teknis, Pak. Kita bisa berdebat soal itu, Pak. Kalau soal itu bisa berdebat. Nah, tapi Bapak kan nggak puas dengan saya punya jawaban. Iya, saya belum. Makanya saya tahu kepada Bapak pintar hebat. Bikin buat saya. Kita siap. Ya bikin, saya tunggu, Pak. Saya nggak ada waktu untuk berdebat. Sekarang gitu, Pak. Kita kan Enggak, Pak. siap, Saya gini, Pak. Kalau saya berdebat, Pak, saya tunggu. Bapak mau kapan? Saya tunggu. Versi cukup sudah, Pak. Karena menurut kami, ini sudah lebih dari cukup. Sebenarnya simpel aja. Sebenarnya simpel, Pak. Kebutuhan masyarakat itu kan 7 tahun kan diminta, bagaimana 10 tahun? Saya mau ngomong Bapak jujur, Pak. Kan cuma ngomong soal itu, Pak. Di dalam dokumen lelangnya sudah diperbaiki, selesai. Ini jauh lebih cepat. Kenapa? Kalau Bapak mau paksakan ini seperti ini, Pak, nanti ada lagi yang tuntut sama saya. Saya punya budget akan untung bisa 20 tahun, Pak. Saya tidak puas cuma 20 tahun. Kan bisa diundang, Pak, masyarakat. Itu tadi, artinya apa? Bapak nih, aduh, Bapak nih terlalu pintar, tapi kurang pintar. Saya ngomong jujur, Pak, ya. Ini bukan perda, bukan undang-undang yang perlu disosialisasikan sama masyarakat. Cukup ketemu Bapak dokumen tender, kecuali dokumen tender kalau tadi Bapak tuntut. Bapak tentu tidak puas. Ini kok lelangnya cuma umuman di koran. Kami orang kecil tidak ngerti. Jadi dia diundang, itu harus diperbaiki. Semua koperasi yang terdaftar, Anda harus kirimin. Nggak perlu habisin itu di koran. Itu nggak perlu cukup. Apalagi? Makanya saya bilang, oke, cuma satu contoh kan. Bapak paksa saya bikin juknis, juklak untuk 7 tahun, 10 tahun. Saya tolak. Karena saya mau ada yang 20 tahun. Itu nggak bisa dibuatkan kaku begitu. Kan ada kontrak, Pak. Iya, makanya kalau ada kontrak nggak usah ditanyakan lagi. Itu udah standar turunan dari TNI. Dijalankan ya kontraknya. Kenapa? Saya harus jalan. Kenapa dijalankan? Nomor 11 tahun 2001 tentang kuota wadah dan angkutan, Pak. Ini seharusnya yang dilelang bukan kuotanya, Pak. Operatornya, Pak. Kalau itu salah. Operatornya, Pak. Ini saya ingin jelaskan. Bukan kuotanya yang dilelang. Ada nasi B, Pak. Itu, Pak. Bukan seleksi. Iya, bukan seleksi, Pak. Ini bukan konten itu ini seksi. Iya, Iya, seleksinya bukan jangan kuotanya yang dilelang. Operatornya. Operatornya. Ada petunjuk nomor 1 nomor 11 tahun 2001. Kita bisa lakukan itu. Operatornya. Ya, kita bisa lakukan itu. Bapak jangan salah paham. Saya lebih suka semua kuota itu langsung ada tahun ini. Nah iya, tinggal penyiapan Saya mau. Masalahnya, Bapak ini semua terlalu banyak toleransi. Saya udah marah, kalian ada main bukan? Banyak sekali yang sudah jadi bangkai-bangkai. Anda masih kasih dia hidup. Makanya saya sudah perintahkan soal paksi semua. Anda mau ngajak saya main kasar kan? Sekarang kasih dia waktu 3 bulan 6 bulan, tidak bisa konturin, sikat habis. Iya, takut. Iya, Pak. Kita dukung, Pak. Kita dukung. Dan sikat habis saja, Pak. Makanya saya nggak ngerti Itu toleransi. ditetapkan. Kalau Bapak mau memenuhi kuota, kalau Bapak sekarang sanggup, kasih saya 14.000, memenuhi semua kekurangan, kasih saya, tahun ini saya tunggu. Oke? Karena kami maunya masih cukup kok. Arti ini, Pak. Tapi seleksi kami lakukan itu mesti ada spesifikasi semua. Harus, Pak. Itu undang-undang. Cuman yang salahnya, Pak. Kuota itu bertahap, Kuota itu bertahap. Kenapa? Kuota yang ditentukan sekarang, Pak. Bukan ditentukan sekarang. Kenapa? Kuotanya Bapak barang dengar. mereka. Bapak juga salah paham. Kuota itu kan sudah ditentukan, Sudah tidak ada. boleh ditambah. Iya. Iya. Udah. Kalau ditenderkan langsung besar, yang dapat itu bos besar semua, Pak. betul. Bapak harus mengerti. Jadi pembatasan tender tadi bukan batasin kuota. Contohnya yang sekarang ini terjadi. Supaya kooperasi Bos besar yang dapat banyak. Iya. Pak, Iya. Pak. Ini serius, Pak. Bapak jangan bolak-balik, Pak. Maunya saya, Pak. Itu udah benar. Kalau kurang 3.000, saya mau tender 3.000. Saya mau yang lebih besar lebih baik. Masalahnya kalau 3.000 kasih yang kecil, makanya dipecah-pecah. Cuman
Cuman yang masalah gini. Sama sekarang bos kami. Artikulated ya. Kami membeli 1000. Pak Yunus ngerti jasa operator nggak tuh? Pak Yunus, direkturnya, Matahari. Ngerti nggak dia? Saya mau beli bus sedang Panggil Yunus Pak Jili. Saya berhadapan. Saya pun hanya suruh pecah-pecah. Iya Pak. Buat dukung Pak Ahok, Kenapa? benar. Kalau tidak dipecah-pecah, yang dapatnya yang besar saja satu. Padahal kalau buat kami, Pemprov, kami lebih suka satu aja, Pak. Terima kasih banyak ini Pak Ahok Kalau nih. pemiliknya mau merek lain, Pak, sedangkan dia pemegang menang lelang ini mereknya Bajai. Ini Makanya, mereknya Pak, Mantul. makanya, Pak, Bapak dengar, Pak. Kalau ada merek lain terus Boleh. Bapak bikin, langsung boleh. boleh. Yang dia tidak usah kita datang pada dia mereknya. Tidak perlu, Bapak bikin sendiri. Kemarin Pak Sapri bilang masuk operasi Pak. Saya mau beli merek ini, saya harus datang ke dia. Iya, Saya betul, udah betul, benar. betul, Bapak betul. harus Jangan sini. melalui operator Pak. yang seleksi, Pak. Bapak betul. Kalau Bapak bilang saya punya merek baru, Orang mau beli. Bapak dipaksa masuk ke mereka benar. Kenapa? Mereka nggak maksimal Pak, karena dia pemegang mereknya bukan merek Makanya, ini. Dia merek dengerin. Makanya kita kasih Bapak kesempatan saingin dia jadi operator. Paham nggak Pak? Jadi Bapak nantang dia gitu loh. Yang saya khawatir di sini, kalau mereka tuh main sama dua ini. Ketiga. Paham nggak Pak? Jadi Bapak boleh bikin kooperasi tantang dia dua. Kalau Bapak nggak punya kooperasi, saya bikinkan gratis. Apa lagi? Jadi boleh beli Anda merek apa boleh. Jadi ini jelas gitu loh. Ya udah jelas boleh. Jadi Bapak tidak ada kewajiban ikut majelisasi atau partai sama. Silakan tender operator sendiri, pakai kendaraan sendiri. Jelas. Ini bukan Jadi dan boleh merek lain boleh. ini nggak perlu jurnal news Pak. Semua rapat saya ada notulen. Bukan hanya notulen, saya rekam semua Pak. Jadi kalau mereka berani bohong hasil rapat ini nggak bisa Pak. Rekam, Pak. Kita rekam dari awal sampai akhir Pak. Kita akan upload ke YouTube, suruh dunia nonton. Betul. Ya, jadi jelas ya. Nah, ya maka saya masih rapat, jangan keburu saya. Makasih ya. Kartu nama saya bagikan aja. Nah, Oke, saya langsung ya. Karena kalau usaha masih usahain pindahin. Bapak Ibu percaya sama saya lah. Anda ngerjain saya pun, ngerusak nama saya depan rakyat pun. Kekuasaan itu punya Tuhan. Aku ingetin berkali-kali nih, mau kasih tahu sih nih. Kekuasaan punya Tuhan. Kalau saya tentukan yang kekuasaan mau kasih ke saya, lu mau jungkir baik tetap gua jadi gubernur lo. Santai aja. Kalian nggak usah terlalu ini, nggak usah khawatir. Karena kita orang beriman, beragama semua, toh. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari dulu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Kau kasih tahu lo iman seperti apa. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Makanya saya nggak pernah takut. Itu kalau cuma masih setengah-setengah, nggak usah ngomong sama saya. Soal iman. Ini keterlaluan ini. Ini manfaatkan moratorium nih, nggak bisa ganti nih. Aku lapor presiden, aku mau ganti nih Pak. Ini orang bilang, oh hanya Ahok persiapan ganti untuk orang dia. Udah kufur dulu deh. Aku pengen demen tuh main kayak gini dong. Kufur dulu sampai pemilihan. Kita lihat nasib kekuasaan di saya apa bukan. Itu boleh main semua. Bercatat semua. Kalau sekarang gue ganti nggak enak dong. Dia bilang gue ganti orang saya. Gue demen. Ayo mulai. Saya tunggu. So, Pak Sekda tenangnya kita tinggal tunggu minggu ini kok. Minggu depan udah tahu kok daftar nggak daftar kita kok. Tinggal tunggu minggu depan kok. Santai aja saya. Kan 23 penutupan. Minggu ini kok penutupan Jumat kok. Kita tinggal tunggu aja. Rapim berikutnya kita udah tahu kok siapa yang calon nggak calon. Santai aja kita. Ya Pak Ibu nggak usah terlalu pusing. Masih mau tegasin Bapak Ibu. Udah 4 tahun kita bareng ini. Masa nggak kenal saya lagi? Saya serius. Betul-betul. Saya ini serius nih. Untuk perbaiki negeri ini saya serius ini.
Kalau nggak ngapain saya masuk ke politik, Bapak Ibu? Kurang kerjaan saya masuk ke sini sebetulnya. Itu bikin sistem yang sangat terbuka semua. 1 tahun lebih jauh kita kerjanya, Pak. Ya, nanti Pak Gamal, saya kira Pak Gamal aja tadi ngomong Pak Mawardi dikirim ke Tiongkok, aku udah permisi sama Presiden. Saya bilang, Presiden jangan saya lah Pak, yang ke Hangzhou. Di seluruh dunia kota paling indah, paling rapi itu Hangzhou. Sampai Obama muji-muji depan Pak Jokowi. Emang bagus sekali Pak Jokowi bilang, mesti kirim orang lihat. Itu tuh kota kuno, itu danau barat Sihu bahasa Mandarinnya. Orang bilang Westlake. 1 jam dari Shanghai naik kereta cepat. Aspang kenapa kirim Aspangnya begitu nggak? Karena yang punya duit resmi dia nanti nih. Itu loh KLB lah, KDB lah, apalah Pak. Pokoknya kompensasi apalah. Kita bikin resmi nih. Para pengembang nyumbangnya resmi, dicatat resmi. Nah ini yang mau kita bangun. Mbak Kamal lihat, mungkin kalau beliau kirim 2 orang, mungkin penataan kota kirim siapa 1 Pak. Kirim 2 orang ya mungkin. Penataan kota cari siapa yang anak muda yang wali kota nggak usah pergi, ngapain? Ntar sampai di sana ketemu Amoy lupa pulang lagi. Ya, kita lanjut. Mungkin PP terima kasih Pak. Ya Mas ya. Jalan terus. Baik, selanjutnya Pak Gamal. Ini Pak Gubernur maksudnya begini Pak, itu kan sudah termasuk harga di appraisal. Dia mau taruh itu dibebankan ke kita lagi Pak. Padahal itu harga 4/9 sudah termasuk harga appraisal gitu Pak. Tapi sekarang saya tanya, harga notaris itu berapa duit? Itu di antara 0,8 sampai 1%. Tidak mau saya dengar 1%. Saya sudah ngomong aman ulang-ulang. Cari notaris yang mau dibayar berapa duit dia sekretaris doang gitu. Cari swasta. Makanya dia kurang ajar, selalu pakai persentase. Perlu nggak sih beli tanah harus pakai persentase notaris? Kita tuh mainnya di situ nih Bu Mary. Kita kalau swasta beli tanah nggak pakai persentase, kok notaris berapa? Betul nggak Pak? Pak ngomong bayar berapa juta kok notaris kok? Pakai notaris, aku yang bayarin notarisnya udah. Kalau nggak pakai persentase selesai masalahnya apa? Orang kudubes tuh mesti ngarahin dia pakai notaris pakai persentase, dia nggak mau dah. Dia nggak mau pakai persentase. Dia mana ngerti urusan notaris di kita. Itu aja Pak. Jadi selalu kalau saya perhatikan ya, ada celah yang dibuat supaya nggak jadi transaksi. Itu ngomong 0,81% itu kurang aja loh. Sekarang siapa bisa bantu? Panggil notaris kan? Notaris mana yang mau untuk transaksi ini? Nggak pakai duit, berapa duit? Notaris. Ada kok notaris yang mau. Nggak pakai persentase banyak. Gimana ada pakai persentase? Itu yang membuat sumber waras ribut. Karena mau minta 3%, baik nama segala macam. Itu yang dia nggak mau. Ini urusan kita nih. Dia pusing dong orang kedubes Inggris disuruh urus notaris pakai 0,8% itu notaris ya. Saya mau tanya notaris mana yang dia kenalkan kemarin? Enggak, mohon izin Pak. Jadi untuk notaris, mereka yang milih Pak, mereka yang menunjuk. Saya juga sudah sampaikan
Jadi itu terserah mereka mau bayar berapa, itu cuma sudah harga ada di harga appraisal Pak, itu saja Pak. Makanya aku nggak ngerti itu appraiser kenapa suruh appraiser. Ini yang saya bilang gini ya, pinter lah, udahlah. Bu Ratna, saya nggak tahu Bu Ratna bodoh atau tipu anak buah. BKD periksa seluruh dinas perumahan, dinas apapun yang ngadain tanah, seluruh pejabat strukturnya pecat semua. Berhentiin semua. Semua yang ada urusan beli tanah berhentiin pejabatnya. Eselon 3, 4 semua berhentiin. Pertemuan mediasi di Kementerian Dalam Negeri bersama Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya serta anggota DPRD DKI Jakarta semula berjalan lancar. Hidup DKI. Ini semua ada SKPD lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba katakan kalau sesuai. Namun Ahok sempat memanas ketika pidatonya di sela Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Bungkana. Makanya saya katakan, betul. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri, apakah Anda membahas di UPS? Apa kalau 2 miliar pengeluaran di Jakarta Timur? Saya kira Pak Gubernur, saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Pak Gubernur, jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Saya jangan gitu Pak Gubernur, Pak Preman. Akhirnya pihak Kemendagri pun menyudahi rapat mediasi ini. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, pihak DPRD belum puas dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pernyataannya yang tajam dan keras. Pagi tadi Ahok kembali marah dan menentang wartawan di Balai Kota Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok juga mengusir dan melarang wartawan yang bermasalah dengannya untuk masuk ke Balai Kota. Kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berawal saat menjawab pertanyaan wartawan tentang aliran dana yang masuk ke relawan teman Ahok senilai 30 miliar rupiah. Berarti tidak ada pejabat yang hebat Bapak, Pak? Bukan bilang begitu, banyak. Saya cuma katakan, nggak usah ngadu domba. Saya cuma minta Anda bandingkan. Untuk punya pikiran, Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak tantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda kalau kenapa? Apa? Apa? Arah. Makanya lain-lain nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah nekan-nekan saya dengan media, saya nggak pernah takut. Sama kayak Tempo, mana lihat Tempo nih? Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi kirimin surat sama saya. Saya nggak pernah takut sama kalian, jujur aja. Saya selalu katakan, kalau cahaya pagi, fajar, kegelapan nggak bisa nutup. Gelombang cahaya fajar akan terus merekat, nggak bisa kamu tahan. Itu yang saya katakan. Ya, dia nggak usah bolak-balikin kalimat kayak begitu. Usai menantang wartawan dari Balai Kota, dengan kesal Ahok masuk ke ruangan kerjanya. Namun beberapa saat kemudian, Ahok kembali keluar ruangan. Dengan marah meletup, Ahok kembali mengusir wartawan dari Balai Kota. Saya cukup fair jawab semua pertanyaan Anda semua. Dan saya tidak ada kewajiban menjawab Anda sebetulnya. Saya tegaskan itu.
Jangan bolak-balik mau ngadu domba terus ya. Kamu nggak boleh masuk sini lagi, kamu wawancara. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Ini bulan Ramadan, sayang banget ya. Harusnya menahan diri. Ya. Baik, kita ke kabar lain pemirsa. Ini keluarga korban. Ada 30 tahun hampir di Jakarta. Dan kita pernah beli ada kandang kilo. Apa yang masalah sekarang? Tanduk tinggal aja Anda boleh ambil semua pakai. Kilo dan orang. Warga Jakarta sudah tidak asing dengan gaya marah-marah gubernurnya Basuki Cahayapurnama. Namun, bukan karena gaya belak-belakan menjurus marah-marah, Ahok kini terancam dilengsarkan DPRD DKI Jakarta. Kita banyak mengkritisi soal perilaku Pak Ahok. Dari persoalan apa? Mengatakan orang peluit sama orang Blok A itu bajingan. Jadi banyak lagi. Dari sisi prestasi sendiri Pak, ini nilainya gimana Pak? Oh, kalau prestasi jelek. Silpanya berapa hari ini? Pendapatan kita ini dipisit 20 triliun. Belanja tidak langsung 19 triliun tidak dibahas coba. Kan gila itu. Diumpetin sama dia. Sekarang dibilang kita korupsi, buktiin. 13-14 zaman saya itu bukti. Lu ngomong jujur ya, mau bicara jujur. DPRD itu baik-baik sama saya kok, asal saya mau masukin 12,1 triliun itu aja. Berarti yang Bapak kirim ke Kemendagri itu tidak ada. Bukan versi mereka. Bukan versi, nggak ada UPS, nggak ada beli UPS. Versi Bapak, berarti bukan yang kita tanda Itu tangan versi mereka. yang kita bahas, cuma kan yang maksa mesti tanda tangan. Saya merasa 2-3 tahun kalau udah tanda tangan dia berubah kayak begini. Selain dugaan pelanggaran hak budgeting, sikap Ahok di depan publik juga dikeluhkan DPRD DKI. Sikap arogansi, angkuh, sombong, tidak kenal sopan santun yang dipertunjukkan saudara gubernur di hadapan publik dan selalu melecehkan anggota legislatif. Belum lama 100 hari pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan lagi sekedar demo yang diterima Ahok, sebagaimana yang kerap terjadi selama ini. Ahok menerima kado berupa hak angket penyelidikan dugaan pelanggaran hak budgeting dalam APBD 2015. Kondisi ini bisa berujung ke pelengseran Ahok dari jabatan gubernur, seperti yang terjadi pada Bupati Garut Aceng Fikri pada tahun 2012 lalu.